Oke teman-teman, kita mulai perkuliahannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Silakan dimatikan kameranya. Ya, sepertinya sudah kenal semua dengan saya kan? Ada yang belum kenal? Sudah kenal ya? Coba saya miringkan biar lebih besar tampilannya. Oke, nah mungkin kalau semester lalu kita ketemu di biokimia ya, biokimia nutrisi. Atau di mata kuliah yang lain mungkin kali ini kita masuk di teknologi pengolahan limbah. Oke, yang lain kalau suaranya biar nggak gaung, kok gaung di tempat saya. Oke, sebelum kita lanjut ke tadi, jadi ada memang anjuran dari Universitas Pancabudi tentang beberapa tampilan slide dan apa-apa yang harus ditampilkan pada slide untuk pertemuan pertama ini. Termasuk ini capaian pembelajaran mata kuliah, teman-teman bisa baca ya ini ya, karena slide-nya itu bisa diunduh. Tapi mungkin nanti untuk selanjutnya pertemuan berikutnya supaya lebih ada pendalaman, saya akan mempresentasikan slide yang ada pada saya yang tentunya sudah tidak lagi original sesuai dengan aturan yang dituntut oleh Panca Budi. Jadi tak ada lagi yang seperti ini ya, nanti mungkin akan saya sampaikan juga selain daripada slide ini pada saat pertemuan. Nah, kemudian ini adalah capaian pembelajaran materi pertama ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu untuk menjelaskan definisi dari limbah, mampu menjelaskan karakteristik dari limbah ternak, dan mampu mengidentifikasi dari jenis limbah. Ini nilai dasar dari kampus mandiri Pancabudi. Kenapa ini ada di slide? Karena ini adalah tuntutan dari orang birokrasi untuk disampaikan pada slide pertemuan satu ini, ya kita ikuti sajalah iramanya ya. Kemudian ada dari juga, ini perlu teman-teman baca dan perlu teman-teman pahami ya. Jangan gampang marah, jangan gampang sakit hati, berpikir positif, berprasangka baik, tidak menggunjing, karena nanti mulutmu adalah harimaumu. Gara-gara kita gunjingkan orang lain, kita tidak seperti itu apa adanya dia, kita jadi bermusuhan. Optimis tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak mau ya. Kita hidup harus optimis ya, harus yakin dengan apa yang kita usahakan, harus yakin dengan apa yang kita buat selama. Nah, kemudian berempati, memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Kebanyakan orang lebih gampang dia mengevaluasi orang lain tanpa determin dirinya dia itu seperti apa. Selalu menilai orang lain itu negatif tanpa sadar diri dia itu juga merupakan toksik. Ini kontrak perkuliahan ya. Nah, untuk evaluasi pembelajaran sama seperti semester sebelumnya, ada etika, tugas kuis, mid semester, dan juga ujian akhir semester. Nah, ini ada silabus mata kuliah, mampu menjelaskan definisi limbah,
Identifikasi limbah ternak. Itu di mute tolong yang lain. Katanya masa menggema. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi limbah terus jenis identifikasi dari limbah ternak. Nanti teman-teman baca lah ya. Sampai pertemuan ke-16 nanti itu ada materi-materi yang akan saya sampaikan mengenai manajemen untuk limbah gas, manajemen limbah padat, limbah cair. Oke, sebagai pendahuluan, nah, usaha peternakan tentunya pasti menghasilkan limbah. Semua makhluk hidup, baik itu makhluk yang hidup di darat dan di air, ataupun makhluk tidak hidup sama sekali, pasti ada limbah yang dihasilkan. Contohnya apa yang tidak hidup, seperti kendaraan, kemudian mesin, itu juga ada limbah yang dihasilkan karbon dioksida. Apalagi ternak, banyak yang dihasilkan. Selain daripada produk utama, tentunya ada produk sampingan dan juga adanya limbah. Limbah tersebut bisa dalam bentuk padat, cair, dan juga gas. Tetapi ada juga yang mengklasifikasikan bentuk limbah ini ada semi padat dan semi cair. Tapi kalau saya pribadi, teman-teman, itu bentuk limbah itu hanya ada padat, cair, dan juga gas. Kalau dia bisa mengalir, berarti itu adalah bentuknya cair. Itu siapa yang masih pakai suara itu? Tolong di mute lah. Tetapi kalau tidak bisa mengalir, berarti itu limbahnya bentuknya adalah padat. Sementara gas ini adalah limbah yang menguap ke atmosfer. Nah, contohnya apa ya? Karbon dioksida itu bentuknya gas. Kemudian amonia itu bentuknya gas. Nah, kemudian apalagi hidrogen sulfida itu bentuknya juga gas. Nah, kemudian pengolahan limbah penting untuk lingkungan dan kesehatan. Nah, kita tahu bahwasanya kalau limbah ternak ini tidak diolah, maka dia akan mencemari lingkungan, baik itu pencemaran air, pencemaran udara, ataupun pencemaran estetik ya. Pencemaran mata, bau, dan juga mengganggu kesehatan. Nah, karena biasanya yang namanya limbah ini identik dengan patogenesis, mikroba-mikroba yang sifatnya toksit untuk kehidupan makhluk yang lain. Jadi limbah ini harus dilakukan pengolahan, walaupun terkadang pengolahan yang dilakukan ini tidak ekonomis dibandingkan dengan hasil yang nantinya diperoleh. Tapi saya pikir kalau untuk limbah ternak tidak seperti itu. Jadi nanti ada definisi yang berbeda antara limbah, byproduct, dan juga produk utama. Apa bedanya? Kita lihat dari sisi ekonomisnya. Kalau yang namanya limbah, ini berarti sisa dari hasil produksi yang tidak memiliki nilai guna dan memiliki nilai ekonomis yang paling rendah. Atau bisa juga diartikan bahwasanya limbah itu adalah salah suatu sisa dari produksi yang nilai ekonomisnya paling rendah dan hampir tidak memiliki nilai ekonomis dan dibiarkan terakumulasi tanpa adanya proses pengolahan. Itulah dia limbah. Ada kalanya kalau ternakan, apa yang namanya limbah ternak? Oh, kotoran. Bukan sebetulnya. Kotoran itu bisa dikatakan sebagai limbah, tapi bisa juga dikatakan sebagai produk. Nah, kenapa? Ketika kotoran itu diolah, maka dia akan naik grade. Yang harusnya limbah menjadi byproduct. Nah, terus apa itu byproduct? Byproduct adalah hasil samping dari produk utama yang memiliki nilai ekonomi lebih baik dibandingkan dengan limbah dan lebih rendah dibandingkan dengan produk utama. Itu adalah byproduct.
Nah, misalkan apa? Tadi kotoran itu kalau tidak diolah, maka dia akan menjadi limbah karena dia terakumulasi tanpa adanya pengolahan. Tapi setelah diolah, ternyata dia punya nilai ekonomi yang lebih baik. Jadilah kompos, pupuk organik. Bahkan itu bisa menyokong produk utama untuk memberikan dampak positif terhadap pendapatan usaha ternak tersebut. Banyak orang yang melakukan usaha di bidang pengolahan limbah. Nah, inilah unggulnya ternak terkadang yang harus kita irikan. Kenapa? Kalau manusia nggak ada mau yang menerima kotorannya. Ketika sepsi tank kita penuh, coba ada nggak orang yang mau ngambilnya gratis? Nggak ada, kita harus mengeluarkan uang untuk membayarnya. Tapi kalau ternak, seandainya kandang kita banyak kotorannya sudah penuh, kita panggil orang luar yang memang usahanya untuk membeli kotoran ternak itu, atau nggak pun usahanya itu, kita panggilkan orang, tolonglah buangkan kotoranku ini. Yang ianya kita dapat uang, bukan mengeluarkan uang. Kadang itulah dia sisi positif dari limbah ternak ini, lebih berharga dibandingkan dengan limbah kita selaku manusia. Oke, kembali lanjut. Tadi ada yang disebut dengan produk utama. Apa itu produk utama? Produk utama adalah produk yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi. Itu adalah produk utama. Beternak sapi, apa yang disebut dengan produk utama? Daging, susu, tergantung tujuan produksi, itu adalah produk utama. Kemudian hasil sampingnya apa? Kulit, tanduk, kemudian jeroan, lemak. Nah, kemudian apa? Limbahnya bisa jadi urin, bisa jadi kotorannya. Tetapi ketika diolah, kotoran dan urin itu juga tidak lagi menjadi limbah. Dia akan naik grade menjadi hasil samping. Terus apa limbahnya? Limbah peternakan itu banyak. Termasuk nanti air cucian pakan, atau sisa pakan, dan segala macamnya. Intinya daripada limbah itu adalah suatu sisa dari produksi yang dibiarkan terakumulasi tanpa ada proses pengolahan dan memiliki nilai ekonomi paling rendah. Kalau dia memiliki nilai ekonomi yang lebih baik atau mempunyai nilai ekonomi yang di bawah daripada produk utama, maka dia bukan limbah lagi, tapi dia akan naik grade menjadi byproduct atau hasil samping. Nah, itu ya, pengolahan limbah penting untuk di lingkungan dan kesehatan, karena kalau tidak dilakukan pengolahan, maka dia akan mengganggu, mencemari lingkungan dan merusak kesehatan lingkungan kawasan industri peternakan tersebut. Pemanfaatan limbah meningkatkan nilai ekonomi. Tadi saya sudah ceritakan ya, dengan diolahnya limbah itu, dimanfaatkannya limbah itu, maka dia bisa menjadi satu unit usaha tertentu yang tentunya memberikan dampak positif terhadap pendapatan usaha. Definisi limbah. Limbah identik dengan kata-kata sampah juga. Ada sampah masyarakat, berarti orang yang tidak punya nilai guna sama sekali. Tidak punya nilai ekonomi sama sekali. Nah, tadi sudah saya terangkan bahwasanya limbah adalah sisa kegiatan dari produksi yang tidak dimanfaatkan dan terakumulasi tanpa adanya proses pengolahan. Nah, kemudian sebenarnya ada bedanya antara limbah ternak dengan limbah peternakan. Kalau peternakan itu sifatnya lebih umum, tapi kalau ternak itu sifatnya lebih spesifik ya. Limbah peternakan berarti semua sisa dari hasil produksi pada saat melakukan pemeliharaan ternak. Termasuk sisa cucian, sisa pakan, dan sisa segala macamnya lah, air mandinya, yang dibiarkan terakumulasi tanpa adanya proses pengolahan. Itu adalah limbah peternakan. Semua sisa dari produksi peternakan. Tetapi kalau yang namanya limbah ternak, berarti ini adalah feses dan urin limbah ternak.
feses dan urin tanpa adanya campuran apapun yang dibiarkan terakumulasi tanpa adanya proses pengolahan. Itu adalah perbedaan antara limbah peternakan dengan limbah ternak. Kalau limbah peternakan itu ruang lingkupnya luas, semua sisa dari hasil produksi pada saat industri peternakan itu berlangsung yang dibiarkan terakumulasi tanpa adanya proses pengolahan. Termasuk bekas cucian, tempat tidurnya. Kalau sapi perah kan ada disebut dengan bedding ya, tempat alas tidur, sisa pakan. Tapi kalau limbah ternak itu adalah feses dan urin saja, karena itu adalah sisa dari proses metabolismenya yang dikeluarkan oleh si ternak. Nah, kemudian ada karakteristik dari limbah peternakan. Kandungan bahan organiknya tinggi, ya. Makanya selalu dibutuhkan oleh orang untuk meningkatkan kandungan bahan organik tanah, seperti feses pada ternak. Kemudian menimbulkan bau, ya, karena adanya gas amonia yang timbul saat proses dekomposisi berlangsung atau penguraian itu berlangsung. Kemudian berpotensi mencemari lingkungan, jelas, baik itu baunya, baik itu jumlahnya, baik itu dampaknya karena adanya lalat. Mengandung mikroorganisme yang sifatnya merusak atau patogen. Nah, ini adalah karakteristik dari limbah peternakan. Nah, jenis limbah banyak ya, padat, bisa kotoran, sisa pakan. Yang tadi yang limbah ternak sudah pasti termasuk limbah peternakan, tapi kalau limbah ternak belum tentu limbah peternakan. Kemudian cair, ada urin, ada air limbah, ada cucian kandang. Kemudian ada bentuk gas, ada amonia, ada metana. Metana ini disebut dengan biogas ya, gas bio. Metana. Termasuk CO2 juga termasuk dalam bentuk limbah gas ya. Dalam mengidentifikasi limbah ternak, tentunya kita harus menentukan sumber limbahnya, itu dari mananya. Kemudian pengelompokan berdasarkan jenis limbahnya. Kemudian menilai terhadap dampak lingkungan. Ini uji daripada identifikasi untuk limbah ternak. Oke teman-teman, ada yang mau didiskusikan silakan.